16 Januari 2025 jam 11.23. Selamat siang teman-teman. Tadi malam ada Economic News CPI. Hasilnya hijau ya, hijau itu bagus buat kripto. Ada core CPI forecast 0,3, ternyata resultnya 0,2. Kemudian ini netral ya 0,4, ternyata actualnya 0,4. Lalu forecast untuk CPI year on year 2,9, actualnya juga 2,9. Nah, ini berakibat langsung ke kriptonya jadi pumping BTC dan teman-teman. Makanya bubblesnya kalau lihat dari 24 jam terakhir mungkin ya, kalau in total ini bisa di hijau-hijau, hampir semua hijau-hijau terbang gitu. Sekarang kita lihat gimana proyeksi 24 jam ke depan kali ya untuk hari ini. Kita lihat BTC-nya dulu di 4H. Jadi kalau misalkan kemarin kita pernah bahas sedikit tentang pergerakan BTC, itu saat ini sih kalau gue lihat ya, nah dia per hari ini, per siang ini mengenai resistant trendline ya dari sini. Jadi kali ini kemarin kita bikin falling wedge, lalu asumsinya kalau misalkan dia kena trendline resistennya dan tembus, maka dia akan meneruskan ke atas gitu. Nah ini sekarang dia kena terus retest ke bawah, cuman kalau kita lihat RSI-nya sih lagi turun ya, dia udah dapet peak-nya di atas, sekarang lagi OTW turun. Jadi gue nggak tahu apakah ini bisa berlanjut ke atas 100 atau bakal ke bawah. Curiganya sih ke bawah ya. Kenapa? Karena ini ada candle engulfing ya, bearish engulfing, jadi candle merahnya menelan, engulfing itu kan menelan, engulfing candle. Nah kayak gini nih, merahnya telan yang hijau nih, kayak gini. Ketika merah telan hijau, kita akan lihat reaksi market berikutnya menurut pattern ini adalah merah lagi gitu, atau ke bawah. Jadi kalau lihat dari 4H di sini, dimana candle terakhir dia menelan hijau dan kebetulan ada di resisten juga, maka asumsinya dia akan bergerak ke bawah. Retestnya akan terus berlanjut sampai mungkin ke level ini Fibonacci ya, 96 ribuan lah mentok-mentoknya. Baru mungkin dari sini kita retest lagi ke atas. Kalau kita nyalain SMC indikatornya, nah ini ya, ini kan kita terakhir change of character tapi belum ketemu BOS-nya untuk memastikan kalau BTC ini sudah dalam pergerakan bullish gitu. Jadi normalnya kalau kita mau make sure BTC sudah dalam keadaan bullish, setelah ada perubahan karakter dari bearish ke bullish, maka yang diperlukan adalah membentuk higher low yang ditandai dengan breakout structure. Nah ini kita belum ketemu breakout structure. Kayaknya sih ini perjalanan untuk membuat BOS-nya dulu, baru lanjut lagi ke atas, tembus ke angka berikutnya nih. Ya terdekat mungkin di sini yang terdekat 102 dulu deh kita patokannya, karena ini ada fair value gap ya di sini, FVG. Kalau misalkan jebol ke atas berarti dia lanjut lagi ke atas, kalau ke reject berarti bisa ngebentuk higher low baru lagi gitu. Jadi mungkin di hari ini kita akan lihat BTC agak turun dulu sampai mungkin di malam hari ini, karena sekarang kendalinya ada di market US ya. Lately Asia di pagi dan market Europe di siang itu ngikut aja, nanti gongnya waktu di market US. Nah gimana dengan tren dominance-nya untuk mengetahui pergerakan si altcoin?
Oke, altcoin sekarang ada di sini. Ini juga sama, ternyata engulfing juga nih, bearish engulfing. Jadi merahnya telan ke hijaunya sehingga akan mengindikasikan BTC DOM-nya turun. Ditambah kita juga lihat RSI-nya ya, stochastic RSI juga udah crossing dan turun gitu. Nah, kalau turun kayak gini, korelasinya dengan BTC kan BTC dominance pattern ya. Kalau lihat gimana polanya, sebenarnya kalau misalkan BTC dominance-nya turun, terus BTC-nya juga turun, atau setidaknya stabil lah, maka ini akan menguntungkan altcoin. Altnya akan stabil dan atau increases atau naik bahkan gitu. Jadi seandainya dominance-nya turun, kemudian BTC-nya juga tadi turun, maka ini akan menguntungkan untuk altnya di hari ini. Coba kita lihat total trade. Total trade itu total market cap yang dihitung kecuali BTC dan ETH. Nah ini, kalau lihat dari 4 jam beberapa candle terakhir, ya dia naik ya. Ini dari jam tanggal 15 kemarin, jam 7, udah mulai naik, kena resistance, mantul, ya kan? Ke reject, ke bawah, tapi ini lagi coba naik lagi di candle ini. Nah ini bedanya kalau sama yang BTCD tadi ya, dan BTC. Ini candle merahnya nggak semua nelen yang hijau, jadi ada possibility untuk dia jebol resisten. Artinya pergerakan market di alts itu bisa lebih tinggi di hari ini. Ini bisa aja nanti jebol ke atas nih. Ntar kita lihat apakah bisa jebol ke atas. Kalau dilihat di daily-nya sih, di daily-nya ya sideways aja sebenarnya. Dia ada kesempatan turun di sini, di gap di sini nih, tapi habis itu akan terusin lagi ke atas. Jadi so far alt masih sehat sih. Alt masih sehat, masih bisa akumulasi. Secara dominance juga, let's see ya, dominance daily ya masih oke, masih bisa naik gitu. Kayaknya 15 menit kalau buat scalping sih ini lagi arah turun ya. Kayaknya nunggu sekalian di market Europe nanti untuk bisa long. Nah ini AIXBT lumayan juga naiknya. AIXBT kencang ya, kencang bos. AIXBT ini sekarang di price berapa nih? 0,8. Bisa lah nih sampai ke 1,5 balik ke awal. Jadi kalau digambarin mungkin kayak gini ya. Kita tarik dari sini. Terus ini di sini. Kalau mau beli, ini kayak barang bagus deh, tapi kalau mau beli mendingan nunggu turun dulu. Karena udah terlanjur tinggi. Tuh. Ini kan jadi tembus channel. Idealnya dia turun dulu ke bawah. Konsolidasi. Ya. Konsolidasi sini ada gap. Coba kita nyalain. Oh, udah nyala sih. Ini daily ya, daily. Kalau kita turun ke 4H misalnya. Nah, di sini. Breakout after di daily. Ya mungkin bisa serok di sini lah. Ketika turun sini. Nah, ini sekitar 0,7. Tapi ini juga udah tinggi banget. Enggak sih, dia harus nunggu.
Gue sih akan nunggu dulu sampai RSI-nya turun dulu ke bawah, baru bisa pump. Jadi di area-area sini. Rectangle. Rectangle. Sini deh. Berapa nih? 0,6, 0,7, sekitar segitulah. Kalau dia geraknya di dump, tapi rasanya kalau kayak gini nggak akan sampai dump parah sih. Tapi sini kan, set. Gimana sih? Bikin dari sini, coy. Oh gini, ke atas. Gini kah? Turun dulu. Biar sehat marketnya. Kalau kita tunggu di sini berarti di area sini nih. Bertepatan dengan yang fair value gap hijau 0,5. Coba kita geser. Set. Set. Gimana cara bikinnya? Oh, geser ini. Nah, ya karena udah ketinggian deh. Kalau merek sih nyeroknya di sini nih, tandain. Tuh. Berarti di kisaran 0,46 sampai 0,54 baru serok. Sekarang lagi tinggi banget. Buset. Proyeksinya sampai mana tadi ya? Paling nggak balik ke 1,5 nih. Kalau kita beli di sini aja di harga sekarang 0,8 ke 1,5 berarti bisa hampir 2 kalinya kan, 2x lah. Tapi sayang menurut gua. Dari sini tertarik set. Tuh, kalau udah lewat dari 1,5 bisa sampai ke sini 2,9 atau 2,4, lumayan nih. Nah, di daily juga RSI-nya masih di tengah-tengah. Jadi sebenarnya kalau mau beli di harga sekarang pun, kalau kita mikirin buat long term secara daily, di time frame daily, dia masih belum sampai ke topnya. Tuh, masih belum tembus ke topnya, yang mungkin harganya akan balik ke 1,5. Ketika RSI-nya udah top, or even more, jadi bisa di lebih dari 2 bahkan. Cuma kalau gue mah kayaknya nunggu ada diskon-diskon dulu deh. Jaring-jaring di sini dulu deh. Syukur-syukur bisa dapet di area sini 7, atau bahkan mendingan gue tunggu sekalian ketika dia turun sampai di level di bawah 5,8 deh. Nih, di area sini sekalian. Ketika harga udah menyentuh harga 5,8, barulah kita sero. Oke, kita balik ke news. Hari ini ada yang penting atau enggak US Core Retail Sales. Di sini sih di flag-nya orange ya. Kalau orange itu kan, kalau lihat keterangannya berarti impact-nya medium impact. Jadi harusnya nggak yang gimana-gimana banget dibanding yang kemarin. Tadi BTC udah, ETH deh, ETH. Kita lihat ETH. Coba ini ETH USDT. Oke, ETH USDT ini juga posisinya naik, tapi belum aman, coy. Biar merah lagi deh. Coba putih ya. Tuh, naik tapi belum aman. Di 4H. Coba kita lihat ke daily dulu deh.
Hmm, ini lama, yang lama-lama, catatan gue lama-lama dihapus aja. Nah, di daily itu, ETH kan masih bearish nih, dia masih bikin channel begini. Dia masih bikin channel begini. Ini juga falling wedge ya, jadi falling wedge. Nah, falling wedge itu sebuah channel downtrend yang pasti ada satu momen dia breakout dan menjadi penanda untuk bullish ya. Gitu. Kalau kita lihat di ETH sekarang, dia ada di resistennya nih, di resisten dari channelnya, cuman belum tembus. Yang kalau misalkan dia tembus, baru kita bisa confirm ETH udah mulai bullish. Nah, apakah akan tembus? Gua rasa bisa tembus setelah retest di sini nih, di area hijau-hijau ini. Ini area-area hijau kan berarti 3357, 3345 sampai 3200-an ya. Jadi di bawah 3500, di atas 3200. Itu kesempatan kalau misalkan dia bisa turun untuk langkah serap terakhir baru bisa breakout. Dan ini bisa breakout karena kalau kita lihat di stochastic RSI-nya dia lagi posisi crossing yang nanjak gitu. Jadi udah selesai di bagian supportnya, tinggal posisi nanjaknya. Kalau dia seirama, RSI nanjak, pricingnya juga nanjak. Nih, alt season sih. Ya, cuman belum change of karakter ya, belum COCH. Terakhir COCH-nya masih ke sini, kita belum dapat change of karakter yang kalau dia mau dapatnya di sini nih. Dia harus tembusin dulu area merah ini. Baru kita bisa bilang bullish. Oke, kita lihat 4H dulu. 4H-nya. Nah, ini ya. Di 4H-nya sih udah ada perubahan karakter, tinggal nunggu breakout structure-nya ke atas di sini. Jadi kalau dia udah breakout structure di 3478, baru kita bisa konfirmasi kalau ETH bullish. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi ya, ke perspektif daily kan. Gambaran lebih besarnya. Rasa-rasanya ETH tetap butuh dulu saya masuk ke area bawah. Ini kebetulan 4H juga lagi arah ke bawah. Nah, hopefully ini jadi terjun yang terakhir kalinya sebelum akhirnya bullish. Bergerak bullish. Kok hilang, coy? Nah, sini. Oke lah ya, jadi 3200-an sampai ke 3000 berapa nih? 400. Di bawah 3400. Kalau mau serok. Oke, apalagi oversight. Kita lihat hasil ETF, sentimen ETF. Nah, sentimen ETF kalau kemarin udah pada serok ya. Jadi optimis sih, kayaknya sih menjelang Trump dilantik, market benar-benar optimis, baik dari retail ataupun institusi di ETF. Jadi kelihatannya Fidelity, klien-klien Fidelity dan lain-lain ini udah mulai optimis, sudah mulai serok banyak, tuh langsung $723 juta. Seperti biasa BlackRock juga belum ngeluarin data kalau jam-jam segini, agak siangan dikit, tapi kayaknya sih ini juga bakal ada pembelian ya. Sehingga kalau kita lihat possible lah untuk BTC bisa tembus di 102 atau bahkan balik ke level awal di 108. Oke, untuk yang ETH sendiri ETH, nah Fidelity udah mulai beli, BlackRock belum ada datanya, VanEck juga udah beli, yang lain masih slow ya. Jadi ada setelah beberapa hari sebelum-sebelumnya tuh lihat dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Fidelity aja misalnya kan jual ya kan jual diem, nah ini mulai beli. Jadi udah mulai ada optimisme dari klien-kliennya Fidelity buat
mulai serok ETH. Nah, sayang nih BlackRock belum keluarin datanya. Oke, terus kita lihat Fear and Greed-nya. Fear and Greed. Ngeri, makin greed coy. Aduh. Makin greed nih. Kemarin 70, hari ini di 75. Kalau buat beli BTC sih enggak ya, tapi kalau mau main pendek di arts-nya, oke lah sampai dia mentok ke sekitar 87-an misalnya nih. Kan bulan lalu extreme greed-nya 87. Itu bisa-bisa aja, tapi kalau buat serok langkah jangka panjang, kagak sih. Arts Season Index. Altcoin Season Index. Kita lihat udah di mana sekarang. Di 53 menarik, kayak kemarin 51 atau 50 gitu. Tuh, udah mulai naik lagi kan. Apakah kita akan bertemu dengan alt season di beberapa waktu mendatang? Setidaknya mini alt season lah. Ini kalau lihat dari bentuknya begini, ini kan nanjak ya. Berarti orang-orang udah mulai akumulasi artisan. Udah mulai akumulasi coins. Dan ekspektasinya adalah ketika sudah di sini udah mulai bisa TP, dia bisa take profit. Itu jadi kalau lihat dari sini sih, kalau ngincer apakah bisa lebih murah lagi, agak susah ya, karena dia di tengah-tengah gini nih. Dari layer monthly-nya tuh udah mulai naik juga, 43. Kayaknya kejadian sih, Trump naik, ini terbang. Terbang. Yearly juga udah mulai meloki ke atas, jadi dia nggak ngasih chance untuk bisa masuk ke layer support. Jadi udah mulai di 29. Kalau makin ke atas berarti artnya makin naik. Oke. Kesimpulannya, setelah CPI kemarin, market lebih optimis, BTC-nya hijau, artnya juga hijau. Kemungkinan untuk turun lagi agak berat kayaknya. Kalau buat jangka pendek sih bisa aja beli beberapa koin yang lagi di bawah untuk di TP ketika Trump dilantik ya. Bisa pas hari hanya, atau kalau misalkan langsung terbang sekalian, kita liatin aja tuh. Gue akan cek lagi besok ya. Kalau misalkan dia makin naik, berarti kesempatan untuk belinya udah makin sedikit. Ada yang menarik sebenarnya yang juga perlu dilihat, kayaknya RSI heatmap ya. Ini ada coin glass. RSI heatmap. Kita lihat dari RSI-nya tuh 4 jam sih udah mulai mahal ya. Udah pada overbought. Kalau mau kita nunggu dulu balik ke oversold atau week. Itu beberapa yang udah tinggi banget nih, kayak Zen. Tadi SIXBT juga udah overbought, nggak usah beli. Yang di bawah-bawah nih, udah nggak bisa beli sih ini. Beli itu enaknya kalau si bubble-bubble ini, yang bulut-bulutan ini ada di oversold atau week. Baru kita enak belinya. Di perspektif daily, di perspektif daily, dia lagi nanjak ke atas. Jadi kalau ngitungnya secara daily, sebenarnya ini buletan ini udah pada mulai terbang ke atas lagi nih. Artinya orang-orang udah pada mau beli. Tinggal kita nunggu momen belinya kapan nih paling enak ya. Kalau gue lihat paling enak ya nunggu di 4 hanya turun dulu. Nunggu 4 hanya turun dulu, baru serok. Jadi sabar itu perlu lah. Jangan beli pas lagi hijau-hijau kayak gini. Ini kan hijau-hijau gini. Jangan beli kayak gini. Beli pas merah, jual pas hijau gitu. Jadi kalau kita lihat hijau-hijau begini, mendingan lu TP, atau kalau mau beli ya tunggu dulu pas sampai dia merah. Ya, satu sampai dia merah, sabar, baru beli lagi. Gitu. Kira cukup untuk review market hari ini. Ntar kita lihat lagi besok, atau kalau ada yang seru malam, mungkin gue akan record keadaan di malam juga. Yang dapat faedahnya dari video ini silahkan subscribe atau kasih komen dan react di like.
biar gue bisa tahu kira-kira kita mau bahas apa, koin apa besok, selain yang penting-penting ya. Thank you semuanya.